Terus juga seperti sayuran dan sayurannya juga itu harus yang aman-aman dulu ya. Saya sering sih upload tentang makanan ataupun sayuran teman-temannya, terus juga buah-buahan gitu ya teman-teman. Intinya buah apa aja, yang penting nggak asem gitu teman-teman, tapi nggak asem dan juga nggak bergas gitu teman-teman ya. Ya hindari aja dulu makanan-makanan ataupun buah-buahan yang bergas ya, gasnya tinggi gitu teman-teman ya. Terus sayuran-sayuran juga ya, kalau misalkan saya itu sayuran yang aman itu nggak banyak teman-teman ya. Yang pertama itu dulu itu cuma bayam ya, wortel, terus juga timun, labu siam gitu teman-teman itu ya. Untuk saya itu nggak banyak dulu ya, bisa makan sayuran maupun buah itu nggak banyak ya teman-teman. Oke ya. Terus yang ketiganya, kalian itu harus sering olahraga ya teman-teman. Olahraganya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu sebenarnya nggak harus berat-berat teman-teman. Olahraganya ya jalan kaki aja sih sebenarnya, ya itu yang sering saya lakukan. Kalian latihan aja jalan kaki. Dulu saya itu waktu masih parah ya teman-teman, itu kalau misalkan duduk seperti ini di bagian esofagus ataupun ulu hati ya, itu sakit ya teman-teman. Itu kalau misalkan duduk kayak gini sakit, terus apalagi kalau misalkan berdiri terus dibawa jalan, nah itu sakit banget, terasa katarik gitu teman-teman. Saya itu awal-awal jalan itu kayak gini membungkuk teman-temannya, karena ya sakit banget. Tetapi saya latihan terus, sering jalan kaki, rutin jalan kaki setiap pagi ya. Ya alhamdulillah lama-lama membaik teman-temannya, karena ya mungkin itu otot kita itu kaku ya teman-temannya di bagian esofagusnya gitu ya, mungkin aja gitu ya, karena kitanya dulunya sering rebahan ya, cuma duduk-duduk manis, paling ya lebih seringnya rebahan gitu teman-teman, karena ya mau aktivitas, mau jalan, mau pokoknya mau aktivitas apa aja itu apa ya, males gitu teman-teman ya, karena kita tuh banyak sensasi jadi pengennya rebahan tiduran gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan menurut saya kalian harus latihan teman-temannya, kalau ya sebagusnya ingin cepat membaik gitu teman-teman, ataupun kalian harus sering minum ya, minumnya kalau misalkan saya tuh minumnya air hangat gitu. Terus juga kalau kalian bisa ya kalian rutin latihan pernapasan diafragma gitu teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi dulu waktu sering latihan pernapasan diafragma itu sering kelayangan, terus juga sering panas di bagian dadanya. Nah, karena anxiety saya itu masih tinggi, jadi saya ngelakuin itu. Ya saya rutin minum air hangat ya minimal 8 gelas setiap hari, terus juga sering latihan jalan kaki ya, karena untuk jalan kaki itu sangat membantu pemulihan otot esofagus gitu teman-teman ya. Jadi ya dulu saya itu jalan itu bener-bener sakit ya, untuk jalan sebentar aja teman-teman ya itu sakit banget di bagian esofagus, juga jalannya nggak jauh ya walaupun hanya di depan rumah itu sakit, atau ini di bagian esofagusnya, di bagian ulu hatinya teman-teman ya.